Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967, Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka 14 Mei 1948 dan Israel langsung diserbu 5 negara Arab. Dan kelima negara Arab itu akhirnya membagi tanah yang seharusnya menjadi negara Arab Palestina. Gaza dikuasai oleh siapa? Mesir. Tepi barat, Yerusalem Timur dikuasai oleh siapa? Yordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948? Kita baru hebohnya sekarang. Palestina yang tadinya damai. Oke, mari kita ulas sesuai permintaan Mas Hussein. Kita mundur ke belakang. Baik, Mbak Munik, kita kasih kesempatan ke Mas Hussein. Orang Yahudi, Kami menghitung orang durasi. Nasrani, semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya, Khalifah Abdul Hamid. Tamam? Nah, tiba-tiba kok ada kerusuhan, ada konflik dan tahun 48 tiba-tiba ada sebuah negara yang sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal, kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Kalau mau loncat jangan terlalu tanggung. Dan ini saya yakin semua juga paham sejarah ini. Ini semua sudah bukan hal baru dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia masalah ini. Ibu Monik bukan satu-satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri. Ini kurang tepat bagi saya. Dahulu, orang-orang Yahudi datang ke Palestina dalam keadaan terusir. Tidak ada satupun negeri di dunia menerima kehadiran orang-orang Yahudi. Satu-satunya negara yang mau menerima mereka adalah Palestina dan menyambut hangat kehadiran mereka. Muslimin Palestina memperlakukan mereka layaknya manusia, bukan sebagai monyet kudisan seperti yang diungkapkan oleh Hitler. Muslimin Palestina membuka pintu-pintu mereka untuk orang-orang Yahudi yang Hitler menyebutnya sebagai ras tuberculosis of the people, ras yang menjadi sumber penyakit bagi umat manusia. Ketika itu, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang sangat membahayakan manusia. Maka Hitler untuk memusnahkan dari negerinya, tetapi ia menyisakan sebagian agar kelak dunia mengerti mengapa ia membinasakan mereka. Kata Hitler, I would have killed all the Jews of the world, but I keep some to show the world why I killed them. Aku akan membunuh seluruh orang Yahudi di muka bumi, tetapi aku menyisakan sebagian untuk menunjukkan mengapa aku membunuh mereka. Muslimin Palestina memperlakukan mereka dengan baik, karena begitulah seharusnya akhlak seorang mukmin. Mereka menolong dengan tulus meskipun tidak seagama. Akan tetapi, ternyata kelak mereka benar-benar menjadi penyakit bagi umat manusia. Bukan saja tidak berterima kasih, bahkan mereka berbalik menganiaya dan mengusir orang-orang yang menolongnya, lalu memutarbalikkan fakta di media massa dan buku-buku mereka. Hal yang sama mereka perbuat dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan. Kelak makhluk terusir yang sebagian di antara leluhurnya ada yang dilaknat menjadi monyet hina itu bertingkah dengan cara yang sangat menjijikkan. Mereka yang datang berangsur ke Palestina dalam keadaan sebagai pengungsi yang sangat memerlukan pertolongan di tahun 1940, 1947 dan masa lainnya. Tetapi begitu mereka merasa agak kuat tahun 1948, mereka memproklamirkan diri. Berdirinya negara Israel, mengklaim tanah yang bahkan setahun sebelumnya mereka ditampung di sana dalam keadaan hina dan dekil, kemudian mengusir dan memerangi para pemilik tanah yang dahulu menolong mereka setulus hati penuh kehangatan. Iya, jadi Mas Hussein, maaf saya tidak merendahkan bangsa Indonesia. Saya justru sangat menghargai. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Kita harusnya kita tahu dulu kenapa ada bangsa Israel. Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja, tetapi ada dasar resolusi dari PBB.
PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Dan kemudian 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara tidak setuju. Umumnya mayoritas Arab. Mbak Monik, sedikit saja, menurut Anda apa yang melatar belakangi kemudian penyerangan Israel untuk menyerang Masjidil Aqsa kemarin? Israel tidak menyerang Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tidak diserang. Kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, situs-situs, nah mungkin Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya hari Jumat terakhir bulan Ramadan, ini Anda harus cek juga ya. Oke, baik, kita cek langsung ke Mas Hussein. Anda yang berada di sana, teman-teman Anda kemudian menyaksikan apakah betul tidak ada penyerangan pihak Israel ke Masjidil Aqsa di malam Ramadan? Menurut saya ini adalah argumen yang sangat menggelikan, karena bahkan Perdana Menteri Israel pun Netanyahu tidak menggunakan ini sebagai argumen. Netanyahu tidak pernah mengatakan kami tidak pernah menyerang Al-Aqsa. Tapi tiba-tiba Ibu Monik melakukan statement ini dari mana dasarnya? Nggak ada pejabat tinggi Israel yang mengingkari bahwa ada penyerangan ke Masjidil Aqsa. Baik. Nah, jadi mana harus saya percaya, Ibu Monik atau statement dari petinggi-petinggi Israel sendiri? Baik, kita coba dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui radio di Jerman. Beliau pun menguras kekayaannya dan disumbangkan oleh kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia proklamasi, beliau aktif melobi-lobi pemimpin Timur Tengah agar mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan, beliau sempat dihalang-halangi dan diburu untuk ditangkap oleh negara-negara sekutu yang pro-Belanda karena membela kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya keduanya lolos dari kejaran pasukan tentara sekutu karena selalu aktif dan mengorbankan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka juga mengadakan resepsi yang isinya menyatakan dukungan kemerdekaan Indonesia dari Mesir, kemudian bersama Raja Faisal. Jadi, bisa dibayangkan jika bangsa Palestina tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemungkinan besar, sampai saat ini Indonesia masih dijajah. Hal itu kemudian membuat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu'ti, menanggapi pernyataan AM Hendro Priyono soal Palestina di sebuah media daring. Ia menyayangkan pernyataan Hendro Priyono tersebut. Mu'ti menegaskan, pembukaan Undang-Undang 1945 jelas sekali menunjukkan komitmen Indonesia dalam menentang segala bentuk penjajahan dan agresi. Sebab selama ini bersemangat membela kaum minoritas di Indonesia seperti Ahmadiyah dan Syiah akan lebih konsisten jika bersikap tegas, yaitu berpihak kepada bangsa Palestina. Keberpihakan Ulil juga ditunjukkan dengan membantah beberapa pendapat akun-akun media sosial yang membela Yahudi. Pendapat bahwa konflik Israel dan Palestina karena Hamas dibantah dengan lugas oleh Ulil dengan mengatakan bahwa kezaliman dan pendudukan Israel terhadap Gaza terjadi jauh sebelum Hamas lahir. Israel selalu memakai Hamas sebagai pembenaran atas aksi-aksi kekerasannya selama ini. Itulah menurutnya yang disebut propaganda. Ulil juga berhasil mematahkan propaganda tentang dana Hamas dengan membandingkannya dengan sokongan dana Israel. Siapapun yang menyokong Hamas masih kalah dengan sokongan Amerika untuk Israel. 3,8 miliar dolar dari Amerika Serikat untuk Israel. Ia juga tidak setuju dengan pandangan bahwa pembelaan terhadap Palestina di media sosial adalah sia-sia. Menurut Ulil, suara di media sosial amatlah penting melawan propaganda Israel dan simpatisannya di Indonesia. Sama pentingnya dengan perjuangan di lapangan. Propaganda mereka menurutnya harus dilawan supaya legitimasi moral negara Israel semakin keropos. Persoalan yang paling utama adalah soal wilayah. Orang Indonesia belum paham bahwa Israel dan Palestina adalah dua entitas wilayah yang berbeda. Israel berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina di mana? Tepi barat dan di Gaza. Nah, yang aneh dalam konflik terakhir, kenapa bisa gitu ya? Lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh? Jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza.
Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Hussein nanti. Kenapa tiba-tiba ikut-ikutan? Ibaratnya ya, terjadi sesuatu di Kalimantan, tetapi kemudian yang ramenya di Jakarta. Oke, pertanyaan Sampai Anda situ langsung dulu, saja Mbak. kita Langsung ditanggapi tanyakan Mas ke Mas Hussein. Mas Hussein mendengar jelas pertanyaan dari Mbak Moni? Ya, sebetulnya pertanyaan itu sudah menjawab pertanyaan sendiri ya. Kalau orang di Kalimantan, kemudian mereka dizolimi, ditindas oleh penjajah, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah orang Jawa akan diam saja? Nggak mungkin. Dia akan bergerak, dia akan melawan. Karena mereka merasa satu entitas, satu negara. Kalau orang-orang Jawa juga diem, nah ini dipertanyakan nasionalismenya.